Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zainal Badriyadin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu audit eviden atau bukti audit. Yang pertama yaitu mengenai assertion atau asersi. Bisa juga kita bilang tuntutan atau pernyataan yang tegas. Jadi saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen tersebut membuat asersi mengenai setiap akun dan pengungkapan yang terkait dalam catatan. Contohnya, seperti ketika melaporkan persediaan, manajemen harus memastikan bahwa item yang diungkapkan ada, dimiliki oleh entitas, mewakili daftar lengkap persediaan yang dimiliki, dan dinilai dengan tepat. Selanjutnya, masih mengenai asersi, asersi yang digunakan ketika menguji transaksi dan peristiwa, setidaknya antara lain yaitu yang pertama occurrence, lalu completeness, lalu accuracy, dan cut off, serta classification. Yang pertama occurrence, yaitu transaksi dan peristiwa yang telah dicatat telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Lalu tentang completeness atau kelengkapan, yaitu semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat. Yang ketiga, akurasi. Jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat telah dicatat dengan benar atau akurat. Yang keempat, cut off, yaitu transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Lalu yang terakhir, classification atau klasifikasi. Transaksi dan peristiwa telah dicatat di dalam akun yang benar. Selanjutnya kita masih membahas mengenai asersi. Asersi yang digunakan saat menguji pos-pos neraca antara lain yang pertama ada existent, lalu yang kedua ada rights and obligation, lalu yang ketiga ada competence, lalu yang keempat ada valuation and allocation. Yang pertama itu mengenai existent. Jadi itu mengenai eksistensi atau adanya aset, kewajiban dan kepentingan ekuitas. Lalu yang kedua itu rights and obligation atau hak dan kewajiban. Entitas memiliki kewajiban untuk memegang atau mengendalikan hak atas aset dan liabilitas. Lalu ada yang ketiga, completeness atau kelengkapan, yaitu semua aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatat. Dan yang terakhir, valuation and allocation atau penilaian dan alokasi, yaitu aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang sesuai dan penilaian atau penyesuaian alokasi yang dihasilkan dicatat dengan tepat. Selanjutnya kita membahas mengenai types of audit evidence atau tipe-tipe bukti audit. Sebelumnya bukti audit sendiri ialah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapat mereka tentang kebenaran dan kewajiban laporan keuangan klien mereka. Untuk bukti-bukti audit tersebut antara lain ada bukti yang cukup dan tepat, yaitu hal ini merupakan konsep inti dalam audit. Kecukupan itu berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian itu berkaitan dengan kualitas bukti audit yang telah dikumpulkan. Lalu selanjutnya ada confirmation, external confirmation atau konfirmasi eksternal, dan hal itu dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman, dan debitur, bahkan pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien. Selanjutnya ada bukti dokumenter, meliputi faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Dan ini mungkin dihasilkan secara internal ataupun eksternal. Selanjutnya representasi, yaitu auditor diharuskan untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masalah hukum yang melibatkan klien mereka. Bukti nantinya dikumpulkan dari notulen rapat dewan, lalu diskusi dengan personal klien, atau dari surat perwakilan dari pengacara klien mereka. Selanjutnya yaitu bukti verbal atau verbal evidence. Digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Ini juga digunakan untuk menguatkan bentuk bukti lain,
bukti verbal tersebut didokumentasikan dalam kertas kerja auditor, sehingga semua diskusi kunci dengan klien disimpan sebagai catatan. Lalu selanjutnya ada bukti komputasi, yaitu dikumpulkan ketika auditor itu memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan. Selanjutnya itu bukti fisik, yaitu auditor mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud klien seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor akan menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada atau eksistensi dari aset tersebut ialah benar. Lalu yang terakhir itu adalah bukti elektronik, yaitu mencakup data yang disimpan di komputer klien. File dikirim melalui email ke auditor dan item yang dipindai dan difaksimil. Lalu transaksi itu biasanya dimulai dan disimpan secara elektronik. Sekarang kita melanjutkan ke persuasif bukti audit atau persuasiveness of audit evidence. Sedangkan ada 3. Yang pertama, bukti yang dihasilkan secara internal yang dipegang oleh klien, meliputi catatan cek yang dikirim, salinan faktur, dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal, buku besar, saldo percobaan, spreadsheet, lembar kerja, rekonsiliasi, kalkulasi, dan komputasi. Lalu yang kedua yaitu bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien. Hal itu seperti faktur dan laporan pemasok, pesanan pelanggan, lalu laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Dan yang terakhir, bukti yang dihasilkan secara eksternal dikirim langsung ke auditor, yaitu termasuk seperti konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi dan penilaian ahli. Selanjutnya kita membahas mengenai menggunakan hasil kerja seorang ahli. Auditor itu tentunya pertama-tama menilai apakah seorang ahli akan diperlukan. Jika diputuskan bahwa diperlukan seorang ahli, maka auditor akan menentukan beberapa hal, yaitu antara lain adalah yang pertama, menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli. Yang kedua, menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menilai kapabilitas pakar. Yang keempat, menilai objektivitas pakar. Yang kelima, menilai laporan ahli. Dan yang terakhir, tanggung jawab untuk kesimpulan. Selanjutnya, yaitu membahas mengenai menggunakan hasil kerja auditor lain. Jadi auditor mungkin perlu menggunakan pekerjaan auditor lain ketika klien tersebut beroperasi di sejumlah lokasi, memiliki divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara ataupun dunia, atau memiliki aset yang signifikan di tempat lain. Jika hal ini terjadi, maka auditor utama mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen-komponen tertentu dari laporan keuangan klien mereka. Selanjutnya, yang terakhir kita membahas mengenai prosedur pengumpulan bukti. Prosedur tersebut antara lain yang pertama kita akan mengetahui bahwa auditor akan memeriksa catatan dokumentasi dan aset berwujud. Lalu mereka akan mengamati staf klien untuk melakukan berbagai prosedur. Selanjutnya, auditor akan meminta keterangan dari personal klien dan pihak ketiga. Lalu, konfirmasi dikirim ke pihak ketiga, termasuk bank, pengacara, pemberi pinjaman, dan debitur. Selanjutnya, auditor nantinya akan menghitung ulang angka yang muncul di file dan catatan klien untuk memeriksa keakuratan matematis. Lalu, auditor akan melakukan kembali beberapa proses yang digunakan oleh klien untuk memeriksa efektivitas pengendalian internal dan validitas jumlah yang diperkirakan oleh personal klien. Dan yang terakhir, prosedur analitis digunakan selama audit untuk menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Baik, saya kira sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai audit evidence. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.